Halo, mic-nya mati, Izan? Halo, Oke, itu kenapa namanya Olivia? habis dipakai kakak. Oh, dipakai buat apa? Les juga. Oh, lah juga les apa tuh? Les sama, les komputer juga. Sama di Algonova, Ya, Python juga. nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah, oke, oke, gitu. Oke, selamat malam, Izan. Setelah Oke, gimana kabarnya, Izan? baik, Baik ya, oke. Aku langsung bahasa basi. Aku langsung mulai aja tanpa bahasa basi ya. Bentar, aku izin share screen. Baik. Sudah kelihatan, Izan? sudah. Oke. Nah, ini berarti kita lesson ke-33 ya kan? Besok jam 8 pagi bisa atau nggak bisa? Kayaknya bisa, kayaknya. Kayaknya ya. Pokoknya yang penting dikabarin aja, jangan mendadak ya. Eh, berarti nanti kalau misalnya besok jam 8 pagi bisa, kan sisa dua lesson tuh. Nah, itu berarti kita selesaikan di kalau pas Rizan pulang pondok kayak gitu ya. Ya, Oke. Nah, nih hari ini yang akan kita bahas tentang hackathon. Sebelum aku lanjut, pernah dengar kata hackathon? pernah Apa itu? kompetisi Kompetisi. Tahu dari mana? dari kemarin. Dari baru kemarin. Eh, enggak yang kemarin, pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin. Oke. Ya, tentang kompetisi. Ya, betul. Jadi ya, hackathon itu tentang kompetisi coding. Bisa sampai berjam-jam atau bahkan ada yang sampai lewat sehari. Ya, gitu. Nah, jadi ini ada new order. Ya, pesanan baru. Protein was contacted by brand founder. Ya, perusahaan yang mencari karyawan untuk various IT companies ya. Untuk IT perusahaan IT and their professional retraining ya training ulang. Customer kita itu ingin otomasi ya otomatis bikin otomatis first stage of candidate testing. Jadi untuk testing calon kandidat ya langkah awal first stage. The company placed an inquiry for the development of the test IT application. Jadi nanti ada tes IT aplikasinya yang mana akan mengevaluasi hard skill dari eh, kemampuan si karyawan itu, calon kandidat. Nah, ready to get started? Sudah siap, Rizan? Ya, Nah, let's consider the customer's requirement. Jadi, coba kita analisa kebutuhan customer kita. Nah, aplikasi tes IT ini harus menanyakan ask question and automatically evaluate the given answer. Jadi, harus bisa ngasih soal. Nah, terus nanti otomatis mengasih jawaban. Maksudnya kayak multiple choice. Jadi kita kasih soal, ada jawabannya. Nah, jawabannya juga di set. Ya, jawabannya apa A, B, C, D, yang benar yang mana kayak gitu. Provide the test result, ya. Kita uji hasilnya. Kemudian calculate the time spent on passing the test. Jadi kita akan hitung waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tes itu si calon kandidat karyawan ya. Nah, be logically divided into several modules. Jadi kita harus bagi menjadi beberapa modul, enggak satu gemblodong dijadiin satu file pattern kayak gitu enggak. Nah, nah ini sangat penting to the customer that the application is easy to evolve and improve in the future ya. Jadi eh, si customer pengen semakin ke depannya itu bisa di improve, dikembangkan gitu ya. Contohnya question module itu terpisah dari solution ya. Jadi kita pisahkan soal dengan jawaban. Nah, so that company personnel who monitor the relevance of the test can easily
edit and replace question without going to details of the code. Jadi kalau nanti kita pengen update tuh soal, nggak perlu buka semua kodenya, cukup bagian soalnya saja. Tinggal diedit ditambah kayak gitu. Makanya dia minta modulnya terpisah. Nah, jadi ini ada tiga struktur. Jadi main program, the main module, kemudian kandidat testing, ya, uji modulnya, dan yang terakhir daftar soal gitu. Nah, di main program ini ada tiga. Kita dapetin informasi dari kandidat itu, ngitung waktu, terus juga nampilin hasil tes. Nah, untuk kandidat testing di sini ada menampilkan soal, kemudian kita dapetin jawaban dari kandidat, kandidatnya mau jawab apa. Terus yang ketiga ini menghitung angka jawabannya benar, gitu. Nah, di sini yang modul terakhir ada list dari soal, itu dia cuma buat nyimpen soal-soal aja, gitu. Nah, ini di sini ada kata-kata teamwork, tapi ya balik lagi Hirzan di sini private, ya, nggak ada teman buat kerja kelompok, jadi mau nggak mau Hirzan kerja sendiri. Ya, tapi nanti tetap Kak Deni kasih arahan, nggak apa-apa, ya. Yang penting logiknya Hirzan paham, gitu, ya. Oke, jadi hari ini you will take part in the team, ya, nggak di tim ya, to develop the test IT application. Intinya hari ini kita akan buat tes IT application ya. Ini berkaitan dengan hackathon tadi. Present the developed application ya. Kalau ada waktu nanti coba dipresentasikan gitu. Tapi sebelum itu, let's do checking qualification ya. Prove that you are ready to work on the project. Nah, apa sih hard sama soft skill itu? Bisa kasih contoh nggak? Soft skill tuh kayak soft hard skill tuh kayak misalnya ini coding gitu, programming. Mm-mm. Itu apa? Hard skill atau soft skill? Hard skill. Hard skill, oke. Dan kalau soft skill tuh kayak komunikasi gitu. Komunikasi skill ya, kayak gitu. Ya, oke. Sip. Nah, how do we define our own function? Gimana sih cara mendefinisikan function? Nah, pertama def, terus function name, terus tutup buka, ya tutup buka, terus apa aja yang mau dimasukin, terus tutup kurung, terus ya titik, Terus, terus bawahnya baru function body. oke, ya. Jadi, telan tadi kemana? Oh, hilang. Nah, oke. Jadi, yang pertama, kita specify the def operator. Nah, terus kita tulis function name. Ini ya, function name-nya apa terserah. Terus dikasih parameter. Parameter itu apa? Yang ada di dalam kurung. Bebas saja. Mau kosongan, mau satu, dua, tiga, terserah. Ya. Untuk pemisahnya, kita pakai colon, koma. Nah, yang ketiga, kita describe in a programmatic manner how the function works ya. Jadi mau kerjanya seperti apa masukin ke action ini, gitu ya. Next, nih, how do we return a variable's value from our own function? Gimana cara mengembalikan value dari variabel dari function kita? Kita pakai apa, Hirzan? Return operator. Kita pakai return operator ya. Oke, sip. How to connect the module to the program? Gimana cara menghubungkan modul kita ke program? eh Import random. Yang kedua itu semuanya ya. Semuanya. Tapi yang membedakan apa? Yang pertama step pertama import random, terus step keduanya number sama dengan random. Eh, itu beda ya. Yang mana? Yang connecting tuh yang step satu doang kan? Semuanya sebenarnya connecting sih. Oh, udah. Oke. Step yang kedua, step satunya
from random import ran in. Step keduanya number sama dengan ran in. Terus yang ketiga step satunya from random import itu yang kali atau A. Terus ya step keduanya number sama dengan ran in. Oke. Nah, Hiza masih ingat nggak fungsinya random rand itu buat apa sih? Masih. Apa? Oh, random tuh yang buat ngacak-ngacak. Buat ngacak-ngacak ya. Ini berarti integer, berarti ngacak angka bulat, random integer. Oke, nah ada tiga cara, Hiza sebenarnya sama aja semuanya. Yang membedakan apa? Coba kita lihat yang pertama, kita cukup pakai import random. Nah, nanti kalau mau pakai, ditulis aja random titik rand in. Ya, ini nama modulnya, ini nama apa sih namanya? Functionnya. Ya. Nah, enaknya apa di sini? Enaknya adalah kita di sini cukup tulis import random aja di awal. Nggak panjang-panjang. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya kalau kita butuh, kita harus manggil dulu random, rand in. Nanti random lagi apa, random lagi apa, random lagi apa. Nah, jadi eh, agak effort di akhir gitu. Nah, yang kedua, oke, di awal kita effort. Kita kasih from random import rand in. Nah, tapi enaknya nanti kalau kita butuh cukup tulis run in aja. Gitu. Bisa dipahami bedanya satu sama dua? Bisa. Nah, oke. Kita menuju ke yang ketiga. Yang ketiga ini sama. Ya, ada from random, ada from random. Nanti kalau manggil juga cukup run in aja. Nah, enak. Apalagi ini. Cuma tulis bintang aja. Sedangkan ini kita spesifik pakai run in. Nah, yang membedakan apa? Bintang itu means ya, berarti kita manggil semua modulnya, semua fungsinya yang ada di random. Ada nanti run in, ada random itu sendiri, ada shuffle, ada yang lain-lain. Ya, enak. Kita tinggal tulis bintang aja, nggak usah ngapalin. Tapi gak enaknya apa? Gak enaknya adalah kalau misalnya kode kita, project kita lumayan banyak ya, sampai puluhan ribu baris. Nah, kalau kita manggil semua function, akan jadi lemot. Program kita akan jadi lambat. Padahal yang kita butuhin cuma run in aja. Nah kan mubazir tuh ya kan, mubazir memorinya. Nah berarti saran kali ini tetap panggil aja sesuai kebutuhan. Kalau cuma butuh run in ya udah panggil run in aja ya. Eh, mengurangi pemakaian memori gitu ya. Jadi nggak mubazir dan programnya bisa lebih cepat. Kalau programnya cuma beberapa baris sih nggak begitu jelas ya perbedaan itunya, performance-nya. Tapi kalau program kita udah project besar, ini berpengaruh gitu. Oke. Next. Nah, qualification confirm ya. Great. Now you are ready to brainstorm. Oke, kita mulai untuk hari ini tentang team selection. Paling nanti nggak usah ya, ujung-ujungnya juga bisa sendiri. Ya. Oke. Nah, sebenarnya eh ini di sini dibahas teamwork. Apa sih untungnya teamwork? Speed. Nah, berasa lebih cepat ya kan kalau kerja kelompok. Kalau kerja Terus kelompok lebih cepat, ya kan? apa? Kalau kerja kelompok, Kenapa? kerjaannya lebih cepat kan? Iya. Nah, kayak gitu saling bantu. Terus ke knowledge exchange ya, jadi kayak sharing eh, apa sih pendapat kayak gitu. Misalnya kayak ini, wah ini caranya kayak gini-gini loh. Nah, nanti Hirza bisa kasih tambahan, oh kayak gini juga bisa loh. Nah, itu kan bisa sharing itu ya, opini. Nah, yang ketiga, the risk of making a wrong decision is reduced ya. Dengan adanya kita saling membantu, nah berarti nanti kalau ada error, bisa saling bantu nih. Oh ini kenapa? Oh ini bisa jawab. Oh ini kenapa? Ini bisa jawab kayak gitu. Dan yang terakhir, the experience of interacting with people. Jadi mengajarkan kita untuk saling berkomunikasi dengan yang lain gitu ya. This experience will be useful in any job and in all aspect of life. Sangat berguna. Ya. Ini prinsip dari teamwork ya. Masing-masing partisipan fulfills his or her role within the team ya. Jadi dalam tim masih ada job-jobnya, roles-nya assigned based of the expertise of the participants and yang lain-lain ya. Nah,
Ini forming the teams ya. Oke, skip aja deh. Ini juga oke, skip aja. Ini intinya apa ya? Kayak partisipan satu dia eh, profesional di bagian apa, paham tentang apa kayak gitu. Yang di kedua ini dia eh, bisa kayak creating function, terus condition statement ya. Punya skill fast printing. Fast printing. A good communicator yang partisipan ketiga nih ya. Able to combine separate parts of the program into a single application. Nah, ini dia bisa saling sharing nih. Nah, tadi today organizer brand founder company with the support of pro team. Nah, jadi ini kerjanya berupa tim, tapi nanti Rizan tetap kerjanya sendiri. Nah, oke. Based on the feedback from the hackathon participants and pro team representative in the laboratory. Bisa ya, nanti pakai laboratory gak ada masalah. Nah, ini price-nya sama timingnya sambil jalan aja nggak apa-apa ya. Nanti selesai sampai kapan. Oke, nah tadi tugas dari hackathon task ini kita bikin aplikasi tes IT ya, yang mana nanti akan disuguhin beberapa soal, terus nanti user tiga jawab aja, nanti tampil result-nya kayak gitu ya. Nah ini ada tiga modul tadi yang udah aku jelasin di awal, ada main program, candidate testing, sama list dari soal. Oke, gitu aja untuk ini Hizan. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai? Nggak ada. Tapi bisa nggak bikin sendiri? Atau tetap harus aku pandu? Wah, Bisa bikin sendiri atau harus aku pandu? nggak tahu sih. Ya. Tapi ada bayangan nggak proyeknya ini? Bikin tes IT. Kayak bikin kayak kasih soal-soal gitu kan. Betul ya. Ngasih soal terus nanti jawabannya apa kayak gitu. Bisa? Mungkin. Mungkin. Oke. Coba dulu lah kali ya. Oke. Aku izin stop share. Ya. Bisa saya screen aja. Nah, tes IT application. Aku pandu aja atau gimana? Nah, ini harus buat modul ya. Mm-mm. Yang satu, yang dua, yang dua. Ada import gak? Hmm, di sini nggak ada sih. Ini kan question module. Nanti di main modulnya baru kita import. Iya.
Pakai def ya berarti. Pakai apa? Def. Kalau yang ini nggak usah sih. Ini bikin soal aja 5 atau berapa gitu terserah. Bikin soal. Hmm, nanti soalnya disimpan di variabel apa question satu, question 2, question 3 kayak gitu. Nah, kayak gitu kan? Kayak gini soalnya. Itu contoh. Nanti simpan aja di variabel seperti ini. Question 3, question 1, question 2. Berarti terserah kan. Kalau Terserah sih sebenarnya, terserah. eh sebentar. Harus integer. Kenapa? Harus integer gak? Enggak sih. Integer apa? Yang pakai ini. Oh, iya pakai itu kan. Hmm, Dimasukin ke variabel ya. Dimasukin ke variabel. Masukin ke variabel Hmm, semuanya. hmm. Bentar. Nama variabelnya terserah. Boleh. Tapi mending ikutin pattern seperti ini aja. Biar nanti kalau manggil soalnya enak. Loopingnya nanti enak. Kalau eh bingung mau buat apa pertanyaannya. Buat dia, aku bantuin. Eh Ini kan cuma soal ya, gak apa-apa aku bantuin. Sorry, panjangan. Aku jalan aja deh, bentar. Bentar, kepanjangan itu. Lah, kekecilan. Segini kali cukup kali ya. Nih, kelihatan? kelihatan. Oke, referensi soal. Hmm.
Tuh kayaknya yang question 2 nggak nyambung antara soal sama jawabannya deh. Bah, Yang question 2 nggak nyambung sama soal sama jawabannya. yang dua. Mm-mm. Iya kan? Soalnya apa, jawabannya apa? Nggak sama dengan yang di. Ah, iya. Pakai yang ini aja toh ganti. Yang ganti jawabannya kan? Yang option 1, 2, 3, 4. Sebentar. Pagami. Buat nomor. Nol kan? Eh, yang bener nol bukan?
Apanya? Iya, numbernya. What number is used to indicate the false value for a Boolean variable? Itu kan optionnya ada apa 1 0, 2 1, 3 minus 1, 4 strip. Tapi kamu malah jawabannya function, conditional statement, loops. Nah, kan nggak match tuh. Di sini soalnya ini tulisannya. Mana? Tulisannya mana? Sama kan? Ini kan. Iya. Hmm. Berarti yang nomor 2 jawabannya min yang N4. Itu kan option, multiple choice, ya kan? Yang benar kan jawabannya satu, yang nol, yang option satu. Pagernya di pagernya Apa? di paling pojok. Jawabannya itu ada di pagar, taruh di pojok kanan. Yang atasnya juga itu. Oh, berarti yang pagar di paling kanan, terus setelahnya itu nomor yang benernya ya. Mm-mm. Itu dia juga sebenarnya salah sih. Yang atas itu. Python, Python. Dan itu lagi jawabannya benar kan yang option. Oh iya, dua betul. Oke.
Oke, sudah ya. Jangan lupa Ya, di save, kasih nama modulnya questions. Samain aja biar nggak bingung. Oke, kalau udah di-submit aja, nanti next level. Hmm. Oke, ini untuk yang apa nih? Tes modul. Oke, tes modul di sini ada dua, dua apa nih, guys? Function ya. Kita masih ngomongin function nih. Nah, aku gedein kali ya. Nah, ini lumayan. Oke. Nah, yang pagar bisa di skip aja, nggak apa-apa. Itu cuma notes.
Oke. Udah. Disimpan langsung. Kasih nama ini berarti tes ya. Samain aja. Oke, good. Dicentang, terus next level. Aku persingkat aja, maksudnya aku langsung aja ya, karena waktu kita mepet banget ya, biar selesai. Nah, ini mana nih? Oke, ini. Eh, ini, sorry, sorry. Ini yang tadi ya. Sorry, sorry, sorry. Aku hapus semua. Nah, oke, here we go.
Nah, Oke, coba eh, dijalankan. Time, berarti satu. Tadi apa? Question. Q-nya gede, ya kan? Tadi kamu bikin question kan Q-nya gede, ya kan? oh ya, Sama tesnya juga T-nya gede. Dua-dua bit input, apa itu? Coba balik ke nomor 2. Coba dijalankan. Return. Bawahnya juga baris 9. Nah, yuk mulai lagi. Oke, aman. Nomor satu gimana? Nomor satu. hmm, Nomor satu. Nah, coba dijalankan. Oke, aman. Yuk, nomor 3 balik lagi. Oke. Nah, tes itu tadi nggak ada ya. Tesnya T-nya gede. udah. Yang baris 8, baris 8. Nah, berarti sama 9, 10, 11 itu juga T-nya besar. Nah, sama question, Q-nya juga besar. Semuanya. Yang itu, yang di dalam kurung. Nah, yang itu. Program kamu masih jalan, di stop dulu ya. Diganti. Kalau yang question awal itu nama modul ya. Kalau ini tadi nama variabel. Nah, variabel kamu Q-nya kecil tapi nama modulnya tadi Q-nya besar. Ini mah Q-nya double-double ini gimana? Ya nomor satu juga itu baris 8. Ini juga besar. Enggak. Enggak. Question satu ada enggak? Balik lagi ke nomor satu. Pakai S, questions. Nah, kamu sendiri yang bikin, kamu yang lupa. Ya balik lagi. Jadi question titik questions satu. Question dot questions dua. Mm-mm. Right answer is not defined. Coba ke nomor 2. Right answer. Right answer dapat dari mana? Ini right question. Harus konsisten. Right question atau right answer? Pilih salah satu. Nah, Right answer apa right question? Itu right questioner. Nah, yuk mulai. Yang nomor 3. Mm-mm.
Ah, eh, String index out of range. Coba bentar-bentar. And time. Oke, nomor dua coba. Nomor dua. Out of range. Typonya ada di last letter question find. Last letter. Good question. Out of range. Coba apa sih? Balik lagi ke nomor satu. Jangan-jangan nggak ada pagernya tuh. Coba ke pojok sini. Yang soal terakhir. Bentar-bentar. Nah, itu kan nggak ada angkanya. Coba yang benar berapa? Oke. Coba lagi ke pojok kiri. Geser ke kiri. Oke. Ini sama dengan kan tadi? benar. Sama dengan ya? Ya, Oke. Yuk, mulai lagi. Ke nomor tiga. gede ya. Mm-mm. Oke, sip. Sudah jadi ya. Ini apa? Hackathon kita tes IT application. Oke, nah ini pas jam 9 ya. Kalau gitu aku izin. Yang tadi dicentang sudah. Centang aja submit. Oke, sip. Go to profile. Oke, aku izin stop untuk pertemuan hari ini. Yusan ya. Ya, Pas nih. Sebelum aku akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau gitu aku langsung aja Yusan ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di Ya, pertemuan besok. Oke, bye Yusan. bye.